Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, 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 pagi. Tetap semangat. Bagaimana kabar kalian selama beberapa bulan sudah lama tidak pernah bertemu? Pasti tambah cantik, tambah ganteng semuanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Siska ucapkan untuk kalian yang sudah naik kelas 11 tambah rajin lagi, tambah sreget lagi. Nah, tidak boleh yang namanya malas-malasan karena kalian sudah libur terlalu lama. Nah, kita berjumpa lagi dengan situasi yang berbeda. Kali ini kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring karena pandemi ini, maka kalian di rumah tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, sering-sering cuci tangan, kemudian jauhi kerumunan. Pokoknya kalian belajar di rumah, tidak usah keluyuran, tidak usah pacaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita bertemu lagi. Setelah semester lalu kita bertemu, kita dipertemukan lagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Jangan pernah bosan bertemu dengan Bu Siska. Kita sekarang sudah kelas 11. Kita harus semakin rajin lagi ya. Jadi, selamat belajar. Kalian tetap harus rajin, tidak boleh tambah malasnya, tetapi harus tambah rajinnya. Nah, pada pertemuan pertama ini, seperti biasa, kalian simak baik-baik video ini sampai dengan selesai. Jangan ada yang mencatat dulu, mencatatnya nanti kalau sudah selesai. Jadi diperhatikan, diamati, kalian masukkan ke dalam otak kalian. Kalau yang belum paham, silakan ditanyakan. Jangan lupa sediakan 2 buku untuk mapel bahasa Indonesia. Yang pertama buku tugas dan yang kedua buku catatan. Kita mulai ya. Materi pertama di semester Gasal untuk kelas 11 ini yaitu tentang teks prosedur. Nah, ini materi yang lumayan mudah, jadi kalian harus belajar, terus semangat belajarnya. Kita mulai ya. Jadi materi tentang teks prosedur. Prosedur sendiri pasti kalian tidak asing kata-kata prosedur. Kira-kira prosedur itu apa sih? Nah, di pertemuan pertama kali ini KD yang harus kalian kuasai yaitu KD 3.19, kalian harus bisa menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Jadi nanti kalian harus bisa mengkonstruksi informasi. Jadi kalian harus bisa menemukan informasi yang terdapat dalam teks prosedur. Kalian harus tahu bagaimana merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Penilaiannya masih sama, jadi ada nilai tugas, ada nilai ulangan harian. Berhubung ini pembelajaran daring, jadi kita tidak bisa yang namanya presentasi atau diskusi. Jadi jangan lupa tugas harus tepat waktu. Nah, kita mulai ya. Nah, kalian gak lihat gambar di video ini. Nah, kira-kira benda apakah itu? Nah, tahukah kalian benda apakah itu? Nah, pasti kalian belum punya karena kalian belum berumur 17 tahun. Apa kegunaan benda itu? Kemudian, bagaimana caranya kamu memperolehnya? Nah, kira-kira siapa yang bisa menebak? Kira-kira apa sih benda ini? Ini sudah ada jawabannya sendiri di sini. Surat izin mengemudi atau biasa kita sebut dengan kata SIM. Nah, kegunaannya untuk apa? Ini adalah
Apa kegunaannya? Biar tidak ditilang, Bu. Ya, betul, biar tidak ditilang. Tapi kegunaannya apa lagi? Ini adalah bukti kalau kalian itu di diizinkan mengemudi di jalan raya. Jadi sebenarnya kalian kalau belum punya SIM tidak boleh mengendarai sepeda motor atau mobil di jalan raya karena ini adalah suratnya, surat izin. Jadi kalau kalian tidak punya ini berarti kalian ilegal. Kalian tidak berhak mengendarai di jalan raya. Kalau kalian ketemu dengan polisi atau ada razia pasti ditangkap. Bagaimana caranya kalian? Bagaimana cara kalian memperolehnya? Yang jelas, yang pertama kalian harus berumur berapa? 16 tahun kah? 17 tahun. Betul sekali. Jadi kalian harus berumur 17 tahun. Itu syarat pertama. Kemudian yang terpenting lagi, kalian harus ke kantor polisi untuk mengurus semua izinnya, mulai dari kalian harus melengkapi data-datanya, sampai dengan ada namanya daftar tulis, kemudian praktiknya juga. Kalau kira-kira kalian belum mampu, kalian tidak akan diluluskan dan kalian tidak akan mendapatkan SIM C. SIM C itu untuk kendaraan apa? Ayo coba. Kendaraan. Betul sekali, roda 2. Kalau SIM B untuk roda 4. Nah, kita lanjutkan. Sudah tahu ya ini apa? Nah, kita lanjutkan. Jadi materi tentang teks prosedur kita akan belajar apa saja di sini. Apa yang kita pelajari di sini? Yang pertama tentang pengertian dari teks prosedur, kemudian pengertian dari pernyataan umum, pengertian dari tahapan-tahapan, struktur dari teks prosedur, dan yang terakhir pasti harus ada kaidah kebahasaan dari teks prosedur itu sendiri. Nah, kita belajar yang pertama dulu. Pengertian dari teks prosedur. Diamati dulu ya, jangan dicatat dulu. Nah, teorinya apa saja yang harus kita kuasai? Nah, kalian bisa baca di sini. Coba dibaca sebentar. Jadi, teks prosedur adalah teks yang mempelajari tentang tahapan, langkah-langkah, atau cara dalam melakukan sesuatu. Gampang sekali. Intinya di situ adalah kalau prosedur, prosedur itu langkah-langkah, cara, atau tahapan kalian dalam melakukan sesuatu. Jadi teks prosedur nanti jadi tulisan yang di dalamnya isinya langkah-langkah atau cara atau apalagi tahapan-tahapan dalam kalian melakukan sesuatu. Isi dari teks prosedur itu ada dua. Yang pertama pernyataan umum dan tahapan-tahapan itu sendiri. Udah paham semuanya? Jadi intinya adalah kalau tulis teks prosedur itu tulisan yang isinya tentang tahapan-tahapan. Isinya ada dua, pernyataan umum dan tahapan-tahapan itu sendiri. Kita mulai lagi pengertian dari pernyataan umum dan tahapan-tahapan dari teks prosedur. Apa sih pernyataan umum itu? Apa sih tahapan-tahapan itu? Hal yang mudah kalian pahami. Pernyataan umum adalah hal yang berisi gambaran awal secara umum mengenai suatu kegiatan yang akan kita jelaskan langkah-langkahnya. Jadi, kita mau melakukan apa? Itu nanti masuk ke pernyataan umum. Contoh kalimat singkatnya seperti ini. Wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara mendalam dan wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Nah, tahapan-tahapan isinya apa saja? Tahapan-tahapan itu isinya tentang tata caranya atau langkah-langkah yang harus ditempuh. Jadi, jadi di sini yang dibahas tentang apa? Pernyataan umum tadi sudah dijelaskan. Kita mau ngapain sih? Nah, nanti dijelaskan dalam tahapan-tahapannya.
yang akan kita lakukan adalah wawancara. Jadi, tahapan-tahapan dalam wawancara yang pertama, melihat kecocokan dengan posisi pekerjaan yang dilamar, dan lain sebagainya, sampai dengan F. Bisa kalian baca sendiri. Gampang ya. Jadi pernyataan umum itu isinya tentang apa yang akan kita lakukan. Jadi kita nanti itu mau melakukan apa itu nanti di pernyataan umum. Kalau tahapan-tahapan jadi cara, jadi rinciannya, tahapan-tahapannya dari A sampai dengan E. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini yang ketiga, kita harus memahami tentang struktur dari teks prosedur. Udah, kelas 10 sering sekali kalau kita berbasis teks, jadi ada struktur, ada gaya bahasa, ada pengertiannya. Kita belajar cuma lingkup itu saja. Jadi, mudah sebenarnya ya. Strukturnya ada berapa di sini? Kita lihat bersama-sama. Ada 3. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah itu sendiri, dan yang terakhir ada penegasan. Kalian bisa baca. Kalau tujuan itu berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Bisa berupa apa di situ? Pengertian dan manfaatnya. Kalau tujuan, jadi biasanya judulnya misalnya trik atau cara meluruskan rambutnya. Tujuan di situ berarti cara meluruskan rambut. Jadi isinya itu bisa berupa pengertian atau manfaatnya. Yang kedua, langkah-langkah petunjuknya, cara kerjanya, itu masuk ke struktur kedua. Yang ketiga, penegasan ulang, menegaskan kembali kira-kira manfaat apa atau harapan apa yang ingin dicapai. Nah, seperti itu. Jadi strukturnya ada 3, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kita lanjutkan. Loh, sudah selesai. Ya, berhubung ini pertemuan pertama, jadi kita kasih sedikit-sedikit saja. Nanti kalian tambah banyak materi, nanti tambah pusing. Nah, ini pemanasannya saja. Jadi apa yang telah kita pelajari kali ini? Yang pertama ada pengertian dari teks prosedur, kemudian ada apa tadi? Jadi bagiannya dan strukturnya. Pengertiannya apa tadi? Teks prosedur adalah tulisan yang di dalamnya berisi tentang tahapan-tahapan, cara atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Kemudian isinya ada bagian pernyataan umum dan ada bagian tahapan. Kemudian strukturnya ada 3. Yang pertama, isinya tentang tujuan. Tujuan itu bisa berupa pengertian, bisa berupa manfaatnya. Kemudian ada, apalagi nomor 2 tadi, langkah-langkah atau petunjuknya. A, B, C, D sampai dengan terakhir. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang, menegaskan kembali kira-kira manfaat yang ingin dicapai dari apa yang kita lakukan itu apa. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, apabila ada yang ingin bertanya, silakan kalian bisa WhatsApp Bu Siska atau kalian chat di grup. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Siska akhiri. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama-sama. Saya hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.